Sohib Water Break, ketemu lagi bersama saya Nick dan teman-teman saya di samping kiri saya, sudut kiri Sudut biru. biru ya. Oh, sudut nggak tahu sih sudut. Tadi gue udah siapin gelas biru tapi Sudut warna-warni lah. ya, dan Sudut hitam. Bung Jupri Yanto Alexander dan sudut Sudut kanan Sudut gelap. yang agak gelap bajunya. Oh, bajunya emang gelap bukan agak. Iwan, baju kan gelap kan? Asik. Mau bajunya gelap bukan agak lagi udah. Ya bajunya gelap, dia bilang gelap. Bung Wirawan Kusuma. Dan hari ini kita akan membahas tentang Piala Dunia 2022. Cep, Katarnya mana? kok? Oh iya di Ya, Qatar. udah sama aja itu sebenarnya ngapain ditambahin lagi. Ngapain sih? Iseng banget ya. Oh, iseng buat gue konsentrasinya pecah aja ya. Gue jadi nggak bisa ngomong. Jadi gini, Piala Dunia 2002 di Qatar. Oke, Jep, Piala Dunia 2002 di Qatar ini isunya adalah suatu kegagalan. Itu berkembang di jagat maya dan itu yang mengomentari itu sendiri adalah mantan presiden FIFA. Itu bagaimana komentar lu sebagai Iya. seorang pencinta sepak bola? Kalau gue sih ngelihatnya ya mungkin ada benarnya sih. Takut-takut itu. Maksudnya ada benarnya karena ini tadi maksudnya ini kan turnamen agak lain nih. Bukan agak lain itu ya. Emang bukan. lain? Emang lain emang Karena emang bukan beda. seperti biasanya yang bulan Iya. Juni Juli, Iya. tapi ini mundur ke November. Iya, ini jadi kompetisinya tuh unik nih di Piala Dunia 2002 ini. Karena biasanya kan kita kalau turnamen besar tuh selepas kompetisi selesai, Iya. terutama di negara-negara besar di Eropa, baru berjalan lah nih. Ada turnamen yang namanya Piala Dunia, Piala Eropa. Dan kali ini mainnya di bulan November karena itu tadi pertimbangan memang kalau mainnya dipaksakan bulan Juni Juli itu masih cuacanya kan masih sangat panas banget. Jadi artinya ini Di juga Qatarnya ya. iya, jadi untuk mengakomodir lah kepentingan itu tadi supaya cuacanya lebih bersahabat juga. Dan kalau kita lihat ya itu tadi kalau di media sosial Blatter juga mengakui ya gitu ada kesalahan, ada suatu hal yang salah. Dan kalau kita di media sosial juga ya itu nggak rame-rame banget juga. Iya sih. Apa ingar-bingar tentang Piala Dunia tuh Berarti itu harus gue nanya ke orang-orang Apa? yang mengaku dirinya netizen sebenarnya sih. ya boleh. kita Tapi mengalihkan- tapi gua dulu lah Oh, dikit, iya. gua dulu Oh, dikit iya. lah dikit aja. Gue Ya. takutnya dia nggak ada lagi bahan. Emang gua dari tadi gua mikir gua ngomong apa ya? Ya sama kayak inilah maksudnya ya itu tadi karena fokusnya orang-orang itu terbagi juga. Ya oke lah sekarang setelah kompetisi selesai maksudnya bukan selesai istirahat untuk menyambut Piala Dunia akhirnya kita bisa melihat ya persiapan dari tim-tim yang tampil di Piala Dunia. Tapi sebelum itu kan kita lihat Liga Inggris masih main, Bundesliga masih main, Serie A, kompetisi besar lain juga masih berjalan juga. Artinya memang pecinta sepak bola dunia tuh fokusnya ya memang terarah ke sana gitu. Nah, sekarang tinggal berarti kan Hamin 6 untuk Piala Dunia. Artinya baru sekarang mulai nih bergeser. Bagaimana perhatian itu ke sana dan kalau kita lihat ya dibandingkan kan ada tuh ujaran-ujaran lah di media sosial tuh bahwa dari segi theme songnya aja juga nggak terlalu booming gitu. Ya kan lagunya mirip-mirip lagunya Asian Games kita kayaknya. Masa sih? Iya, belum denger ya? Ya, gue tahu, tapi gue denger. Pas Tahu gua. Oh, ini lagunya iramanya mirip. Oh, gitu mirip. aja. Iramanya Karena tapi kan bahasa Arab nggak mungkin juga ada iya, bahasa tapi kan Inggris kalau juga kita sih ada. bandingin sama waktu itu Shakira tuh, Iya, itu kan nah, beda. itu kan maksudnya terasa banget lah gitu. Aura Piala Dunia tuh Iya, menggema ke iya, seluruh dunia gitu. sama yang Ya. zaman dulu lebih dulunya lagi ada Ricky Martin. Ya mungkin itu tadi faktornya itu. Ya itu tadi mungkin beberapa Bener juga faktornya. sih. Ya mungkin kalau menurut gue sih begitu. Ya, gue sih mungkin ya agak setuju sih itu. Karena memang liga Eropa tuh masih jalan, orang masih konsentrasi main Fantasy Premier League ya. Udah pada update. Iya, belum? benar. Ya orang masih udah istirahat. Orang masih sibuk itu kan. Iya. Terus ya ya gimana? Emang itu benar kan? Iya. Lah gimana menurut netizen? Karena netizen ini ada yang ngomong begitu. Ini kok nggak ada gaung-gaungnya sih? Ini Piala Dunia kayak gitu. Ya, emang nggak ada gaungnya, mau gimana dong? Iya, gimana jadi? Emang gimana ya? Emang khas kurang sih Piala Dunia tahun ini tuh apa ya, promosi? Apa bukan karena Qatar kan? Hah? Qatar promosinya udah bagus loh dari awal-awal loh. Mungkin di Qatar kali promosinya bagus kakak. Nggak terlalu mendunia. Iya nggak dunia ya. Kalau itu dia kasih tiket gratis ke kita pergi juga sih kan. sebenarnya. Sampai nih katanya ada kabar, saking apa ya
sepinya ini penonton, Qatar itu membuka membuka lowongan penonton bayaran. Oh ya? Iya. Yuk kita daftar ya. Lu aja gitu. Bener. Jadi Segitunya. nanti yang mendaftar sebagai penonton Ini informasinya bener nih, kalau bener ya tolong ya Sohib Waterbreak, kalau kalian pengen ke Qatar nonton Piala Dunia ini ada informasi ini ya. Coba aja nanti Coba kalian cari tahu. dicek di situsnya ya. Kalau nggak salah itu. Kalau udah sampai sana cerita buat kita. Iya. Ya udah dapat kasih tahu Mereka kita. dapat tiket, dapat akomodasi, dapat apa lagi ya? Uang makan enggak? Uang makan, dapat uang makan juga. Ya kan namanya penonton bayaran. Oh, berarti dia nggak ada rumah. Makanya Emang nggak ada orang di Qatar yang mau nonton apa gimana sih? Oh sampai Itu- pengen cari penonton Enggak, tapi bayaran. biasanya lazimnya kan untuk volunteer ya lazim kan. Kalau volunteer wajar. Lazim kan. Iya itu wajar. Iya, tapi kalau sampai penonton bayaran Ya itu dia mau ngubungin Ali Sugigi. ini kayaknya kadang-kadang mengada-ngada nih kayaknya nih. Ya nggak bener nih. Netizen nih kebangetan nih begini nih. Itu namanya mencuri aset negara itu jangan. Kok mau beri negara? Itu aset negara loh. Itu dipakai kasih mana-mana ke studio TV buat suplai penonton. Jadi Ya udah kita fokus ke LSU Gigi berarti. Jangan kita mau fokus ke Qatar dulu nih Piala Dunia. kata itu serba salah ya. Ini kan ya udah nih misalnya mereka mau ya udah deh Juli ya. Biasanya Juni kan. Tanya ya udah kita main di situ di Juni. Ngeluh panas cuaca. Ya udah kita geser ke November. Ini biar cuacanya aman. Masih aja serba salah. Ya, tapi alasannya apa? Itu ya cuaca berarti di situ. Ya kan Cuaca. makanya cuaca kan, terus kan ya udah dipindahin November kan, di November disalahin lagi, ya ini gimana sih kompetisinya ini lagi main nih, masa kita harus berhenti dulu kompetisi? Itu jadi maunya apa sih sebenarnya? Yang mau apa sih siapa? Ya Si itu. mereka itu, ya mereka itu, maunya apa gitu? Nggak bersyukur Piala Dunia udah diadain gitu Iya, ya. sebenarnya kalau misalnya ini udah tahu ini nggak memungkinkan di Qatar ya udah sejak awal tuh nggak usah dipilih. Ya itu gitu. kan awalnya tadi bilang itu suatu kesalahan sama Ya terus Blatter. kesalahan dia kita semua yang harus menanggung. Iya. Itu dia terus dia Sedih pensiun. banget, kan? Dia mundur aja pensiun aja kayak gitu. Ih, malah nyalain dia kalau nggak salah nyalain Platini katanya. Iya. Lebih Oh baik. iya. Itu ada Karena Andrea Platini next. sebagai itu. Ini kata-katanya ini bahaya nih. Katanya ini. Iya itu harus ada pembuktian khusus. Nanti gua screenshot deh ini ya apa berita video. Oke kita lupain itu, sekarang udah tinggal menghitung hari Iya, di depan. hari benar-benar. Di depan. Tapi tunggu dulu. Tadi kan dia bilang 6 hari menjelang kan. ini emang udah kita tanggal 19, tanggal 20 udah mulai. emang kita syutingnya tanggal berapa ini? Terus sayang ini tanggal berapa? Ya ini hari ini tanggal 14 November berarti kita tanggal. Makanya tadi nggak usah ngomong berapa hari. Oh langsung aja. Harusnya nggak disebutin. Iya. Nah ini satu itu, terus kedua pembahasan mengenai Piala Dunia itu udah, terus tentang pemain yang sekarang ada di liga-liga Eropa, tapi mereka itu kayak nggak ikut serta dalam event akbar ini. Absen. Sepak bola Apa? absen Cedera atau apa? absen. Ya itu faktornya kan banyak tuh, ada yang Ya, cedera, ya. ada yang nggak dipanggil. Itu gimana, kayak di Spanyol contohnya lah, ada beberapa yang nggak dipanggil padahal mereka nggak cedera. Iya. Iya kan? Ya benar-benar. Ya yang paling disorot ya itu sih De Gea sih. Yang De Gea nggak masuk squad itu padahal kan dia ya kalau kita ngomong performa dia di MU, nah ini lagi bagus banget gitu. Tapi kan Kalau selalu menurut gue sih nggak bagus ya di MU sekarang. masa sih? Wah, nah ini Ini pasti Ini- fansnya Tottenham nih pasti nih. Ya memang Nggak melihat nggak fakta. melihat lu. Ya kita kan Tottenham, tapi lu perhatiin Job, berapa kali dia kebobolan mulu tuh, lebih ya dari kalau 2 kebobolan gol. ya itu Itu performanya tuh nggak bagus. Cedera. Jangan menyalahkan back terus. bukan loh, enggak maksudnya kan ya sekarang kalau kita lihat kan kemarin apalagi pas lagi lawan Fulham tuh kan MU menang tuh di menit akhir itu berapa kali dia tuh apa penyelamatan yang menyelamatkan MU paling tidak terhindar jangan sampai kebobolan lebih banyak dan tapi memang yang banyak jadi pertanyaan lah katanya memang kelemahannya De Gea ini dia punya refleks yang gila gitu bisa dibilang gila gitu kakinya tangannya ya, bagus lah tapi yang sekarang dituntut dari seorang kiper itu kan kemampuan dia bermain sebagai sweeper kiper nih jadi bukan hanya bagus dalam hal penyelamatan tapi juga bagus dalam mengalirkan bola nah katanya ya kalau versinya banyak orang lah
De Gea ini bukan yang terbaik juga. Ini tadi ngomong gua. Oh ya katanya ya oke gua koreksi deh. Itu De Gea tuh gua koreksi deh. Gua koreksi. Dan De Gea itu bukan yang terbaik lah untuk kemampuan. Kalau kita bandingin ya. Ya sama Spanyol aja, antara sesama kiper Spanyol aja yang bagus. Jangan di Liga Inggris lagi. Enggak, maksudnya dibandingin sama tuntutan kiper modern sekarang kayak kan ada Ederson, Alisson Becker, Manuel Neuer, itu kan beda-beda tipis lah umurnya. Tapi memang kalau kemampuan mereka dalam hal mendistribusikan bola itu memang jauh di atasnya dari De Gea. Tapi ya itu tadi. Tapi ya kan kalau kita lihat De Gea ini kan pengalaman juga sebenarnya dibutuhkan juga. Tapi ya itulah pilihan dari Luis Enrique, dan yang agak merugikan juga tentu buat timnas Prancis juga, karena yang terbaru tadi Presnel Kimpembe juga pemain PSG juga nggak bisa main juga. Bisa main, terus N'Golo Kante juga nggak main. N'Golo Kante nggak main, Pogba juga nggak Pogba main. Wah, itu bener-bener sih ujian ini buat Prancis. juara bertahan. Padahal mereka itu di atas kertas sekarang itu ada prediksi salah satu media sosial bahwa tim-tim favorit itu ada 3 sekarang. Satu Argentina, Prancis, satu lagi Brazil. Prancis, satu lagi Brazil. Ya. Ini 3 favorit ini. Ya sama satu lagi ngomongin Brazil, jadi yang sempat jadi perdebatan ya Roberto Firmino kemarin. Firmino. Sebenarnya kalau Roberto Firmino lebih nggak ini sih, yang jadi pembahasan tuh Dani Alves sih. Ya kalau Dani Alves kan dibawa kan, tadi kan yang kita bilang kan konteksnya nggak dibawa kan. Tapi kalau ya lihat Firmino kalau penampilan pemainnya bagus di liga, tapi dia nggak dibawa itu yang. Iya, itu Firmino salah satunya tuh, karena dia di Liverpool kontributif banget nih musim ini. Bagus, dia bagus banget. Karena dibandinginnya sama Richarlison. Richarlison di Tottenham. Tottenham Ini timnya NT. Dia kan turun. Tottenham dia nggak terlalu bagus sama, tapi karena dia dipilih nggak tahu juga itu kan faktor pelatih kan. Tapi memang kalau kita lihat track recordnya, ya Richarlison tuh memang termasuk salah satu lah anak kesayangannya dari Tite, pelatihnya timnas Brazil. Jadi akhirnya masuk. Dan kalau kita lihat karakteristik ya sebenarnya Firmino mungkin agak-agak mirip sama Gabriel Jesus sih. Lebih banyak bisa Tapi kan bertahan sebenarnya juga. Gabriel Jesus nggak bagus-bagus juga. Bagus, setelah dia pindah ke Arsenal. Pas awal doang ya. Sekarang bagus. Enggak, sekarang bagus. Tipikalnya bagus. Main. Justru karena dia ada di Manchester City dia nggak berkembang. Iya. Di musim ini dia pindah lagi tuh ke Arsenal lah. Kalau kita ngomongin gol memang Jesus nggak banyak, Gabriel Jesus. Iya, nggak Tapi banyak, cuma pergerakannya. kontribusi dia tuh bagaimana umpan kunci, kasih assist itu yang. Iya, pergerakan tanpa bola yang membuka peluang itu juga itu. patut Juga dihitung. Richarlison melakukan hal itu yang kita nggak lihat. Ya, Enggak, harus sebagai satu sebagai gue lihat Richarlison tuh rajin juga bantu di belakang, Iya kan? ke belakang. Iya. Itu sih salah mungkin. satu hal yang mungkin ya itu pelatih mirip kayak Sintayong itu sih. Enggak, karena sekarang di Brazil tuh pemain yang bisa dibilang kreator banyak. Banyak. Neymar ada, Vinicius juga bisa jadi kreator, Rodrigo juga bisa. Artinya memang pilihannya udah banyak. Ya pemain yang nggak bisa jadi back kan, pemain yang bisa jadi back cuma satu, Richarlison. Makanya dipanggil. Ya pasti yang pasti kan pemain kayak Neymar yang cuma ya masih muda. bertahan nggak mungkin serius-serius banget lah. Ya udah Neymar terserah Neymar lah kalau itu. Ya mungkin satu faktor usia juga. Firmino mungkin udah agak 30-an kan, sementara si Richarlison kan masih segar umur ya. kalau Ya, siap emas kalau mau 27 dibilang ya. gitu. Gimana sih? Kalau tanggapan lu gimana? Ada aja Timo Werner gak masuk nih, Jerman apa segala macam itu karena Timo Werner faktor cedera. Sebenarnya kalau nanya ini sebenarnya nanya ke pelatihnya sih, apa lagi nggak bagus-bagus. Kalau itu urusannya kalau gitu selesai. Kita nggak usah bahas kalau kayak gitu. Kita nggak usah ngomong karena itu nggak ada pengetahuan buat orang-orang juga sih. Makanya Karena gini, orang-orang luar menunggu informasi kita ini sangat berarti buat mereka supaya nanti mereka juga, woi gue pilih tim mana. Tapi ngomong-ngomong lu tim apa sih? Enggak, maksud gua mending kita ngomongin pemain yang dipanggil gitu loh, daripada yang nggak dipanggil. Ngapain, nggak ada kontribusi dia juga tadi pas mereka timnya main. Karena Pogba udah ngomong di media sosialnya, di Instagram dia, gue tahun ini gue cuma nonton aja, support lewat televisi dan doa. Minum dulu. Jadi gak ngomong di Richarlison nih. Oke, sekarang gue masuk ke pertanyaan yang lu mau pemain-pemain yang bersinar nanti bakal bersinar. Wah, Nah, Siapa nih? di antara semua itu ya nggak usah banyak, sebutin aja yang beberapa yang lu tahu aja mungkin bagus nanti yang masuk. Atau pemain Manchester City yang lagi bagus sekarang si Phil Foden. Ya sekarang kan di City kan ada itu juga yang masuk juga skuad Argentina, Julian Alvarez juga. Ya, Jadi pemain muda Alvarez yang juga masuk.
bisa juga mengejutkan juga meskipun memang masih di bawah dari bayang-bayang Messi. Nah, itu kan Lautaro. lu yang tahu, ini gue mau nanya. Oh ya udah, ya udah. Enggak, sebenarnya benar kakak itu kan pemain muda yang sebenarnya masih diragukan bakal jadi pemain inti tahu enggak. Kan kita tanya pemain yang akan berpotensi bersinar kan. Bersinar tuh nih. Ya kan nggak harus pemain muda dong. Yang kemungkinan bersinar itu kan nggak harus pemain muda kan. Ya, boleh kan, bisa tanya aja siapa. pemain tua yang Ya, makanya kayak gue Messi yang tanya, makanya gue tanya Ya berarti tadi. dibenerin aja Rising Star lah gitu. Ya. Pokoknya nah, Rising kalau Star Rising aja. Star itu gue sih Nggak tahu. apa, iya sih kayak Vinicius sih. Karena di situ juga ada Neymar juga kan. Iya, tapi Nggak bakalan maksudnya yang apa ya pasti punya gue pengen tampil nih. Nah, itu yang bisa Pembuktian. bisa jadi apa ya juri dalam daging gitu loh. Buat Karena Neymar. kayak keegosian pemain gue ini mungkin Piala Dunia terakhir gue harus tampil bagus. Gue harus apa ya semaksimal mungkin bisa apa ya ya nonjolin diri gue lah gitu kan. Apalagi pemain-pemain muda misalnya juga yang dikasih kesempatan juga wah gue harus bermain bagus nih biar bisa dilihat klub-klub Eropa gede Eropa gitu kan. Dari grup tadi yang gue udah bilang pertama tuh Jup yang favorit sama yang tim pesaing yang cukup bagus. Kira-kira menurut lu apa kekuatan mana yang paling banyak atau mendominasi nanti? Ya, kalau- apa petanya itu aja udah ketahuan. Kalau favorit sih kayaknya ya kalau yang muncul ya banyak muncul tuh ya Argentina, Brazil, Ya. Inggris juga masuk favorit. Belanda. Prancis, Belanda sih ya gimana ya? Enggak sih. Kalau lihat skuadnya ya ada di depan sih ada pemain yang lagi bagus juga. Cody Gakpo itu pemain yang lagi naik juga. Tapi ya itu tadi lagi-lagi kan kalau kita lihat Piala Dunia ini ya kematangan lah, terutama bagaimana juga organisasi permainan. Tapi ya ada pemain seperti Van Dijk saya kira juga bisa bantu juga buat Belanda. Tapi kalau lihat materi pemain ya kayaknya Argentina lah harusnya. Kayak itu pertimbangannya juga karena itu juga sih sebenarnya lebih ke iklim juga cuacanya. Karena akan lebih cocok sih kalau dengan di Qatar dengan mereka Latin Panas-panas dengan gitu ya. Afrika gitu. Dan kalau kita lihat kan Senegal ada juga. Berarti Senegal dong. Tapi Senegal mungkin akan jadi kuda hitam. Ini salah. Lu belum pada tahu kan? Ya, Apa? Yang lawan Apa? Inggris nanti siapa? Iran. Lu bayangin. Oh, Iran. Itu kan tim padang gurun juga, jangan salah. Itu bisa menang loh. Apa ini? Apa nih? Paling favorit adalah Qatar. Ya tuan rumah. Apa sih? Kan Ini buat closing nih maksudnya? Enggak, apa gimana? Tuan rumah dia aja cari penonton buat datang nonton gimana? nah, itu makanya mereka bakal jadi pemenang karena emang itu tim-tim lain bakal ikut. Panas. Udah Kalau kan masih ada Iran juga lumayan. Udah cocok nih closing pas udah. Makanya tadi kan ada yang nutup emang Piala Dunia jadi. Terus ada selain itu kan ada tim underdogs kayak Belgia atau Kroasia. Kroasia kan kemarin tahun Iya. sebelumnya kan jadi runner up kan. Iya, dari kalah dari Prancis, Prancis. kalah dari Prancis kan. Nah, itu tuh kan juga punya kekuatan yang cukup merata apalagi Iya, Belgia sama Kroasia juga sekarang bagus-bagus. Ya kalau gue sih ngelihatnya ya Belgia ini sih harusnya ini kesempatan terakhir lah. Iya, generasi Buat emasnya generasi mereka. emasnya mereka ini kesempatan terakhir. Tapi yang jadi pertanyaan juga sekarang, oke lah kayak Kevin De Bruyne sekarang mainnya lagi bagus di City. Tapi Eden Hazard kita lihat di Madrid Turun. kebanyakan cedera daripada main bola gitu kan. Lukaku juga mulai menghilang. Lukaku juga cedera juga. Artinya memang ya ini kesiapan pemain-pemain ini yang akan memperlihatkan juga bagaimana level permainan dari Belgia. Kalau dua-duanya bisa tampil bagus, bisa sejak awal turnamen tampil ini peluangnya ada lah. Paling enggak lolos ke kalau nggak perempat final semifinal lah. Tapi setelah itu ya itu Senegal tadi ya tergantung tadi itu juga. Tapi bisa juga Kroasia bikin kejutan ya. Nah Kroasia harusnya sih bisa juga, tapi yang kayak Uruguay sekarang kan. Ya Uruguay ada juga Uruguay bagus. ada si Darwin Nunes juga, Darwin ada siapa namanya yang pemain Madrid tuh yang mainnya lagi bagus juga. Ya Federico Valverde juga, ada Betancourt juga, Tottenham tuh, Ya, timnya Kakak itu. ini kemarin baru cetak gol. Ini menang. 2 gol kan? 2 gol. Nah, itu juga pemain timnya juga bisa dibilang Itu merata juga. ya, itu tipikal Asnawi Mangkualam tuh. Kok jadi Asnawi Mangkualam gua? Jadi sampai sana sih. Ewan Ya gimana, itu Wan? tadi kalau gua pokoknya tim-tim kuda hitam ya Uruguay bisa, Kroasia kayaknya sih harusnya punya kekuatan yang bagus juga. Ya Belgia kemungkinan, tapi ya mudah-mudahan sih finalnya final ideal lah gitu. Jadi Ya, enak gitu. Kalau tim Asia gimana, Wan? Tim Asia nih kayak Jepang, Korea nih segala macam gimana? Masih bisa membuat kejutan-kejutan apa gimana? Mungkin Korea Selatan kali ya. Ya, Jepang enggak? Jepang
Jepang juga ini. Jepang bagus juga. Jepang Tapi bagus. kan kebanyakan pemain senior yang udah umurnya udah ya, dibilang uzur lah yang dipanggil. Nagamoto masih dipanggil. Nagatomo udah enggak. Nagamoto tuh naga yang udah nggak panggil. Coba di searching. Nggak ada, yang ada tuh. Tapi ya itu tadi, kalau Korea Selatan sih ya tergantung Son, tapi lagi Tapi masa Arab satu orang doang sih. Tapi dia kayaknya bagus juga sih itu. ada sih itu Ada juga, si- Wang Hee-chan juga, iya. yang pernah jadi lawan Evan Dimas waktu kita di sini nih. Tadi Asnawi kan yang Ya kan pernah jadi lawan. Kalau Asnawi tadi nggak ada hubungannya kan. Ya kan sama-sama back. Back yang bisa bantu. Ya itulah, menyerang. iya, Pokoknya iya, kita iya, dikit-dikit gitulah. merembet aja. Siapa tahu. Sebenarnya kalau dilihat ini ya dari komposisi tim itu sebenarnya setiap tim itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Misalnya kayak Brazil, depannya kuat banget nih, tengahnya juga lumayan, tapi belakangnya meragukan. Kayak misalnya Prancis juga, depannya ada Mbappe, ada Benzema, terus belakangnya juga masih, walaupun nggak ada Kimpembe, masih juga ada Varane juga kan, walaupun masih meragukan. Cuma gelandangnya kan amburadul nih, gara-gara Kante nggak main, Pogba nggak main. Ya itu makanya setiap tim itu pasti punya ada kekurangan dan kelebihan sih. Jadi setiap tim punya kekurangan kelebihan. Jadi kalau Sohib Water Break kalian punya tim unggulan yang kalian sudah siapkan, itu coba nanti dipikir-pikir lagi tim unggulan mana. Karena masih bagus. Tadi tuh yang favorit tadi Jupri udah kasih tahu ya, ada tim favorit. Argentina berhasil sama Prancis mungkin masuk, sama Belgia juga mungkin masuk segala macam, tapi itu cuma yang kita Itu prediksi ya. Kali ini. Tapi mungkin ada prediksi lain yang teman-teman Sohib Water Break juga tahu, ya bolehlah untuk bisa memberitahukan kami lewat kolom komentar. Ada statement lagi sebelum kita tutup? Ya Apa nih? Nah. Dewan tutup Pak. Oke, kita tutup. Oke, Sohib Water Break sampai di sini dulu untuk episode kali ini, kayak tentang Piala Dunia. Tonton terus episode selanjutnya di Water Break. Jangan lupa komen dan subscribe, like juga boleh, dan share ke teman-teman untuk nonton channel kita ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.